Putih dorong pelestarian alam lewat aksi tanam pohon dan penyerahan 500 bibit pohon dan 1 ton pupuk bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya untuk Anda. Seruni yang beranggotakan istri para Menteri Kabinet Merah Putih melakukan aksi penanaman pohon di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 500 bibit pohon buah-buahan okulasi dan 1 ton pupuk NPK Ponska Plus diserahkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada Bunda PAUD NTT Astila Kalena sebagai bentuk kepedulian akan lingkungan hidup yang bersih, asri, dan sehat. Jadi awal dan penyemangat baru untuk kita semua generasi muda saling bahu-bahu menanam lebih banyak pohon, terutama pohon endemik di sini, pohon cendana, pohon dan pada hari ini penanaman pohon cendana dan asam. Mudah-mudahan penanaman pohon ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadikan bumi NTT ini lebih hijau, lebih lestari untuk diwariskan kepada generasi penerus di kemudian hari. Tetap semangat tanam pohon, perbanyak tanaman yang bisa memberikan kita manfaat, baik itu kualitas udara yang lebih baik dan juga ketahanan. Aksi penanaman pohon oleh para ibu seruni Kabinet Merah Putih diharapkan dapat menciptakan kota hutan berkelanjutan, memperkuat ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Sampah kertas sering dipandang tidak memiliki nilai. Namun melalui program asistensi rehabilitas sosial, komunitas pemulung di Kota Kupang mulai diajarkan mengubah sampah tersebut menjadi produk kerajinan yang bisa dijual. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bersama Yayasan Kumala dan Sentra Evata. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah tingginya tumpukan sampah kertas di Kota Kupang, program ini hadir sebagai upaya memberikan keterampilan tambahan bagi komunitas pemulung. Melalui pelatihan daur ulang yang dilaksanakan di Sentra Evata, peserta diajari teknik mengubah potongan kertas menjadi bahan baru. Sebanyak 35 peserta terlibat, termasuk pemulung dari Alak, anggota Tangana, Karang Taruna, dan Pemuda Katolik. Mereka bersama-sama belajar menghasilkan produk yang memiliki nilai jual seperti paper bag, kotak kado, dan buku catatan. Melakukan asistensi rehabilitasi sosial kelompok rentan berbasis masyarakat, khususnya bagi komunitas pemulung di Kota Kupang. Nah, kegiatan yang kita lakukan adalah melakukan atau memberikan pelatihan usaha pengelolaan sampah untuk menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, ini kita coba untuk memanfaatkan sampah kertas, sampah organik yang nantinya dijadikan produk-produk baru yang punya nilai ekonomis seperti itu. Pelatihan ini tak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman praktik. Mereka belajar bagaimana sampah yang setiap hari mereka temui bisa dikemas ulang menjadi produk yang memiliki pasar. Program ini akan berlangsung hingga 11 Desember dengan target peserta mampu membuat produk sendiri dan mengembangkan usaha rumahan. Besok kita bisa maju ke depan untuk pribadi kita itu, untuk baik kita cari kebutuhan rumah tangga. Barang-barang yang kita tiap hari kerja itu untuk pribadi kita yang setiap hari kerja di Alak. Sampah ini semuanya manfaatkan semua di dalam sampah itu. Artinya ada gunanya? Ada guna semua. Dengan bekal keterampilan baru ini, peserta diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan penghasilan dari sampah mentah, tetapi bisa menjual produk kerajinan hasil daur ulang. Inisiatif ini menjadi langkah Kemensos dan mitra untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah di lingkungan. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, memasuki bulan Desember, sejumlah kampus di Nusa Tenggara Timur mulai menggelar perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Kupang, Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang menggelar ibadah dan perayaan Natal bertema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Kegiatan ini tak hanya menjadi momen rohani, namun juga menegaskan semangat kebersamaan di lingkungan akademis. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di halaman kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, ratusan mahasiswa dan dosen mulai berkumpul sejak pagi. Suasana hangat terbentuk dari dekorasi Natal, alunan paduan suara hingga antusias mahasiswa yang hadir. Natal tahun ini Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dengan sentuhan kekeluargaan yang kuat, menghadirkan imaji bahwa kampus pun menjadi ruang kebersamaan dan perayaan. Ibadah dimulai dengan pujian dan penyembahan, dilanjutkan khotbah oleh Pendeta Ira Deminggililo. Puncak perayaan terlihat ketika Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana bersama jajaran dan perwakilan mahasiswa melakukan penyalaan lilin Natal sebagai simbol damai dan harapan. Berbagai penampilan seperti tari mahasiswa, paduan suara hingga tarian sekolah dasar. Menteri melalui Ibu Dirjen bahwa momen Natal ini membangun kebersamaan untuk meningkatkan pertama prinsip ketuhanan atau pelayanan pengabdian. Yang kedua adalah memaksimalkan bahwa seluruh pertanggungjawaban akademik non-akademik dikerjakan secara baik, benar, dan maksimal. Selain ibadah, perayaan Natal juga dirangkai dengan pengumuman pemenang berbagai lomba. Di antaranya video pembelajaran, cerita pendek tingkat SD, serta puisi umum antar kampus. Kegiatan ini menjadi ruang kreatif bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyumbangkan karya sekaligus mempererat hubungan antar komunitas pendidikan. Meski berlangsung di tengah rutinitas akademik, perayaan Natal di Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun ini memberikan pesan yang lebih dalam, bahwa kebersamaan dan moderasi beragama tetap menjadi nafas utama dalam membangun keluarga besar kampus. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Institut Agama Kristen Negeri Kupang menggelar sejumlah pentas seni yang memadukan kekuatan nada dan ekspresi emosi. Melalui pertunjukan ini, para mahasiswa menampilkan karya kreatif yang menghadirkan harmoni, sekaligus memperlihatkan kedalaman rasa di atas panggung. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Institut Agama Kristen Negeri Kupang menggelar pentas seni yang menghadirkan kolaborasi antara nada dan emosi. Pertunjukan ini menampilkan kreativitas para mahasiswa dalam memadukan musik, ekspresi, dan gerak di atas panggung. Melalui sajian yang beragam, para penampil berusaha menyampaikan pesan dan nuansa emosi yang tersirat dalam setiap karya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan artistik dan memperkuat pengalaman seni di lingkungan kampus. Konser musik malam ini adalah bukti bahwa IAKN Kupang secara kelembagaan bukan hanya lembaga pendidikan yang mencetak manusia-manusia intelektual, tetapi di saat yang sama IAKN Kupang membentuk dan mencetak manusia-manusia yang utuh, manusia-manusia yang mampu merasakan, merawat, dan merespon realitas melalui bahasa seni, melalui nada dan emosi. Institut Agama Kristen Negeri Kupang juga berkomitmen menjadi rumah belajar bersama yang tak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan seni. Pertunjukan seni dan konser musik malam ini bukan cuma pementasan biasa, karena ini adalah sebuah ekosistem. Ekosistem atau wadah bagi musikalitas itu dia bertumbuh, tempat ekspresi menemukan audiensnya, dan juga bukti bahwa Fakultas Seni IAKN Kupang adalah rumah belajar bersama bagi segala kecerdasan, termasuk kecerdasan musikal. Kegiatan pentas seni ini diharapkan dapat terus menjadi agenda rutin untuk mendorong tumbuhnya apresiasi dan pembinaan seni di kalangan mahasiswa. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Harper Kupang menggelar kegiatan Kids Cooking Class yang menghadirkan sejumlah anak dalam kreativitas melukis suasana Natal di atas roti tawar.
Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.